Yu Sangrong menyatu dengan avatarnya. Telapak tangan avatar tersebut saling tumpang tindih dengan telapak tangannya. Setelah mengatakan itu, Yu Sangrong meletakkan telapak tangannya di atas pedang. Tubuhnya seringan burung layang-layang saat ia menunggangi pedangnya. Ekspresi Wensu berubah drastis. Dia dengan cepat mundur, dan beberapa rune muncul di antara telapak tangannya. Dor, dor, dor. Kedua pihak bertempur dengan sengit. Ekspresi Yu Sangrong tenang. Dia memegang pedang panjang umurnya dengan genggaman terbalik saat melangkah maju. Wensu bertindak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia dengan panik menambahkan karakter dan segel. Inilah iblis pedang. Ini adalah Yu Sangrong, orang kepercayaan kedua dari Paviliun Langit Jahat, yang membunuh dengan setiap gerakannya. Dia dijuluki iblis pedang. Sekalipun Wensu terluka parah, dia tetap harus mengerahkan seluruh potensinya dengan sekuat tenaga. Matanya membelalak saat semakin banyak karakter dan segel muncul. Pada saat ini, sosok iblis pedang menjadi kabur saat ia bergerak di antara para karakter. Dia semakin mendekat. Dia mengayunkan pedang panjang umurnya. Bam, bam. Para tokoh tersebut ditolak oleh pedang panjang umur. Bayangan pedang yang berjejer rapat menyilaukan mata Wensu. Saat iblis pedang hampir mencapainya, Wensu berteriak, "Buka!" Gelombang energi berbentuk lingkaran menyebar ke sekitarnya. Avatar berdaun 8 miliknya tiba-tiba muncul. Boom! Pohon-pohon dalam radius puluhan meter hancur. Avatar itu lenyap dalam sekejap mata. Wensu merasakan tekanan padanya berkurang. Di mana iblis pedang? Dia mendongak dan melihat Yu Sangrong melakukan salto dengan anggun dan tenang di udara di atas kepulan debu. Dia terpaksa mundur. Wensu tidak percaya. Meskipun dia telah bertarung dengan sekuat tenaga, berdasarkan temperamen iblis pedang, dia bisa dengan mudah membunuh Wensu dengan pedangnya. Namun, dia tidak menyangka Yu Sangrong akan mundur pada saat ini. Yu Sangrong menghindari gelombang kejut dari avatar 8 daun. Saat mendarat, dia melangkah maju lagi. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Apakah kau mempermainkanku? Wensu merasa dirinya dihina. Dia terus menggerakkan telapak tangannya. Berbagai karakter muncul di antara jari-jarinya. Cahaya keemasan samar bersinar di sekitar telapak tangannya. Dia terus maju. Yu Sangrong mendorong tubuhnya dari tanah dan melesat ke udara. Pedang di tangannya melayang di sampingnya. Pedang-pedang energi padat muncul di udara. Takdir iblis pedang. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Wensu. Wensu berkata pelan, "Hanya itu saja tentang iblis pedang. Kau akan membayar harga atas kerepotanmu meremehkan musuhmu." Dia menyatukan kedua telapak tangannya. Jari telunjuk kiri dan jari telunjuk kanannya disatukan. Dia menghentakkan kakinya. Jari-jarinya bersinar dengan pancaran keemasan. Serangkaian karakter terukir di atas jari-jarinya, akhir, suci, tinggalkan, kebijaksanaan. Ini adalah teknik paling ampuh dari aliran Konfusianisme. Segel energi di atas jari-jarinya membentuk lintasan seperti peluru. Wensu melesat ke arah iblis pedang seperti bola meriam. Pada saat itu, pedang energi Sword Devil Destiny mendarat di segel energi dari Abandoned Wisdom. Bam! 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 Takdir iblis pedang tidak dapat menghentikan kebijaksanaan yang terabaikan. Ekspresi Yu Sangrong tetap tidak berubah. Dia melakukan salto 180 derajat dan memanggil avatarnya sambil mundur. Jagoan! Saat avatarnya muncul, sebuah pemandangan mengejutkan pun terjadi. Yu Sangrong menyatu dengan avatarnya. Telapak tangan avatar tersebut saling tumpang tindih dengan telapak tangannya. Keempat telapak tangannya saling bersilangan dan menangkis serangan Abandoned Wisdom. Waktu seolah melambat. Itu adalah gerakan yang bisa dilakukan dalam sekejap, tetapi tampaknya telah diperlambat. Wensu melihat avatar teratai emas milik Yu Sangrong dari sudut matanya. Langit berpihak padaku, iblis pedang 3 daun yang memotong teratai emasnya, kau pasti ingin mati. Wensu sangat terguncang. Kemarahannya akhirnya menemukan jalan keluar. Abandoned Wisdom bersinar terang di antara jari-jarinya saat melesat ke arah keempat telapak tangan. Energi berpotongan. Ledakan. Gelombang energi horizontal itu langsung menyebar. Bam, bam, bam. Pohon-pohon tinggi di sekitarnya terbelah oleh energi tersebut dan tumbang ke tanah. Penglihatannya kembali jernih. Wensu mempertahankan postur Abandoned Wisdom. Keempat telapak tangan Yu Sangrong saling tumpang tindih dan memblokir serangan tersebut. Wensu terkejut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin daun 3 bisa menghalangnya? Bagaimana mungkin avatar bisa bergerak? Suara Wensu bergetar. Keduanya mulai terjatuh. Sayangnya, kau terlalu sedikit tahu tentang avatar. Yu Sangrong berbicara seolah-olah sedang menatap orang mati. Wensu sangat marah. Dia berkata dengan geram, "Lalu kenapa kalau aku memang begitu? Sekalipun aku terluka parah, aku bukan orang yang bisa dihadapi oleh kultivator daun 3 sepertimu." Desir, desir. Ketiga daun itu mengiris lehernya secara bersamaan. Pada saat itu, keduanya mendarat di tanah. Mata Wensu membelalak. Dia menatap ketiga daun itu dengan tak percaya. Darah menyembur keluar dari lehernya. 3 helai daun emas berkilauan itu terbang kembali ke sisi pedang panjang umur. Retakan.
2 helai daun terbelah menjadi 2. 5 helai daun yang berkilauan berputar membentuk lingkaran sebelum terbang menuju avatar dan menghilang ke dalam sinar matahari yang menyilaukan. Yu Sangrong berdiri dengan matahari di punggungnya. Sosoknya yang ramping tampak tak terjangkau. Wensu tidak bisa melihat ekspresi Yu Sangrong karena kontras cahaya yang terlalu terang. Aku tak terkalahkan di antara para kultivator daun 8. Aku dulu dan akan tetap begitu. Darah dari lehernya menodai dada Wensu. Ketika ia kesulitan bernapas, ia merasa seolah jiwanya dicengkeram oleh tangan tak terlihat dari daerah dantian dan lautan Qi-nya. Tenggorokannya terkunci, dan ia terangkat ke jantung, dada, dan kepalanya. Kemudian, jiwanya terbang keluar dari tubuhnya. Wensu terjatuh ke belakang. Cahaya menyinari wajah Yu Sangrong. Ia tampak tenang dan terkendali. Mungkin, Yu Sangrong sudah sering melihat hal ini, sehingga dia tidak merasa aneh sama sekali. Bahkan, dia merasa sedikit mati rasa. Yu Sangrong mengangkat telapak tangannya. Sarung pedang yang tergantung di dahan pohon di kejauhan itu terlempar kembali ke dalam bilah pedang. Ia tiba-tiba teringat apakah kata-katanya tadi sudah berlebihan. Haruskah ia membunuh tuannya? Saat ini, Lu Zhou sedang bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi setelah mengerahkan seluruh kekuatannya yang luar biasa. Dia bingung dengan 1.500 poin prestasi yang masuk ke akunnya. Di antara 9 murid, Yu Sangrong adalah satu-satunya yang memiliki peluang tertinggi untuk membunuh seorang kultivator tingkat tinggi. Yu Zhenghai belum kembali, dan Ye Tianxin telah diasingkan. Tunggu, ada juga Ming Xiyin. Di Villa Ketaatan, Ming Xiyin telah membunuh seorang kultivator tingkat 5 daun saat masih menjadi kultivator tingkat 3 daun. Namun, Ming Xiyin tidak meninggalkan paviliun langit jahat. Siapa lagi kalau bukan Yu Sangrong? Dengan pengalaman dan kemampuan Yu Sangrong si daun 3 sebagai kultivator daun 8, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh kultivator daun 5. Setelah memahami hal ini, Lu Zhou memejamkan mata dan melanjutkan meditasi pada gulungan tulisan surgawi. Setelah perang, kota provinsi Jing tidak lagi makmur. Jalanan dipenuhi oleh anggota Sekte Nether. Hanya sebagian bangunan yang runtuh. Kerusakan secara keseluruhan tidak terlalu besar. Dengan tingkat kultivasi 8 daun, wajar jika mereka bertarung berhari-hari tanpa henti. Jika tidak ada formasi, tidak akan mengherankan jika 2 kultivator 8 daun mampu menghancurkan kota provinsi Jing. Jelas terlihat bahwa para kultivator daun 8 cukup konservatif dalam pertempuran mereka. Formasi kota provinsi Jing diaktifkan dan mencegah banyak kerusakan. Para murid Sekte Nether berada di mana-mana di tembok kota dan di sekitar gerbang kota. Mayat-mayat berserakan di tanah, dan lalat-lalat berkerumun di sekitar mereka. Para kultivator Sekte Nether juga telah mengambil alih formasi tersebut. Bau darah yang menyengat menyebar di jalan-jalan dan gang-gang di atas tembok kota. Di dalam rumah besar jenderal, Yu Zhenghai, Si Wuya, dan Huang Xiji sedang memikirkan langkah mereka selanjutnya. Saudara bijak, Provinsi Liang, Provinsi Yi, dan Provinsi Jing sekarang berada di bawah kendali Sekte Nether. Haruskah kita menyerang wilayah utara selanjutnya? Tanya Yu Zhenghai. Si Wuya hendak menjawab ketika Hua Chongyang masuk. Pemimpin sekte, kami menemukan kepala Wensu di gerbang kota utara, kata Hua Chongyang. Ketiganya berdiri bersamaan, wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Sebagai seorang ahli daun 8, Huang Xiji sedikit mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang melakukan ini? Hua Chongyang menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Yu Zhenghai meletakkan tangannya di punggung dan berkata, dia pasti seorang elit karena mampu membunuh Wensu. Apakah dia meninggalkan sesuatu yang lain? Hanya ada kepala Wensu, tapi dilihat dari lukanya, orang ini pasti menggunakan pedang, kata Hua Chongyang. Seorang ahli pedang? Yu Zhenghai tertawa terbahak-bahak dan berkata, suatu perjuangan yang adil mendapat dukungan yang melimpah, sedangkan perjuangan yang tidak adil mendapat dukungan yang sedikit. Jika saya bisa bertemu dengan tokoh terkemuka seperti itu, saya pasti akan berterima kasih kepadanya secara pribadi. Saat berbicara, ia menunjukkan ekspresi iba. Dengan menggantung kepala Wensu di tembok kota, jelas bahwa mereka membantu Sekte Nether. Huang Xiji menangkupkan tinjunya dan berkata, pemimpin Sekte Yu mengikuti kehendak rakyat. Dunia akan menjadi milik Sekte Nether cepat atau lambat. Hua Chongyang melanjutkan, aku sudah mengirim seseorang ke utara kota untuk melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Berdasarkan jejak pertempuran, Wensu mengerahkan banyak kekuatan. Namun, kemampuan pedang lawannya sangat bagus. Dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun energi pedangnya. Si Wuya bertanya dengan bingung, selain kakak senior kedua, siapa lagi yang bisa melakukannya? Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara yang bijak, aku sudah melukai Wensu dengan parah. Jika adik kedua yang menyerang, Wensu tidak akan punya kesempatan. Tidak mungkin dia, lagi pula, dengan temperamennya, dia pasti akan senang melihat Wensu dalam kondisi baik. Mendengar itu, semua orang mengangguk setuju. Si Wuya ingin menyebutkan tentang memotong bunga lotusnya, tetapi akhirnya ia menelan kata-kata itu. Saat ini, kakak sulung mungkin tidak akan mau mendengarkan soal memotong bunga lotusnya. Dia harus fokus pada situasi secara keseluruhan dan fokus untuk menjatuhkan 9 negara bagian. Di Paviliun Timur Paviliun Langit Jahat. Setelah bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi selama 5 hari,
Lu Zhou merasa bahwa kekuatan luar biasanya hampir pulih sepenuhnya. Namun, sekadar memahami kitab suci saja jauh dari cukup. Sekarang setelah penghalang penuh dan para kultivator daun 9 merasa terintimidasi, ini adalah waktu terbaik untuk berkultivasi. Jika dia bisa menembus dari tahap daun 1 ke tahap daun 2, dia akan memiliki kesempatan untuk menembus dari tahap daun 2 ke tahap daun 3. Lu Zhou membuka dashboard sistem dan meliriknya. Sisa umur, 16.744 hari. Dia masih memiliki 48 kartu pembalikan. Ia hanya memiliki sisa waktu 45 tahun lagi. Kondisi tubuhnya pun belum mencapai puncaknya. Setelah berpikir sejenak, Lu Zhou menggunakan 10 kartu pembalikan. Sisa hidupnya bertambah 4.000 hari. Lu Zhou tidak menggunakan kartu pembalikan yang tersisa. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa setelah gulungan bumi diaktifkan, nilai kartu-kartu ini akan meningkat lagi. Menguasai. Suara Yuan, R kecil terdengar dari luar pintu. Datang. Yuan, R kecil mendorong pintu hingga terbuka dan membawa Cons masuk ke dalam ruangan. Cons tampak sedikit malu, mungkin, dia ketakutan setelah mengonsumsi pil penumbuh daun. Ulurkan tanganmu, kata Lu Zhou. Oh. Cons mengulurkan pergelangan tangannya. Lu Zhou meletakkan 2 jarinya di pergelangan tangannya. Lu Zhou dapat merasakan bahwa lautan ki di dantiannya terbuka secara alami. Terdapat juga aliran ki primordial yang samar di meridiannya. Ini bahkan lebih aneh, jika dia belum pernah berlatih kultivasi sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa memasuki keadaan kultivasi? Dia belum menjalani proses penguatan tubuh yang semestinya. Aliran ki primordial bukanlah hal sepele. Begitu energi itu terbentuk, pasti akan rusak. Lu Zhou mengangkat tangannya, matanya menyala seperti obor saat dia menatap Cons dan berkata, Cons, katakan yang sebenarnya. Apakah kau benar-benar tidak tahu cara berkultivasi? Mengolah. Cons mengedipkan matanya yang besar. Lu Zhou membalikkan telapak tangannya. Sebuah avatar mini muncul di atas telapak tangannya. 2 helai daun berputar mengelilingi avatar tersebut. Yuan, R kecil tidak menganggap ini aneh. Bukan hal baru bagi gurunya untuk mengendalikan avatar dari berbagai alam. Inilah yang disebut kultivasi, kata Lu Zhou. Aku pernah melihatnya sebelumnya, kata Cons dengan rasa ingin tahu. Benarkah begitu? 8 daun, 9 daun, dan 10 daun. Cons mengulurkan tangan dan menunjuk dengan gembira ke arah daun-daun pada avatar Lu Zhou. Lu Zhou sedikit terkejut ketika mendengar hal ini.